Shalom kepada saudara dan saudari. Bertemu kita kembali dalam santapan firman Tuhan. Dan pada hari ini kita merayakan hari peringatan orang-orang yang beriman ataupun orang-orang yang telah meninggalkan kita. Dan Injil yang akan kita dengar sebentar lagi diambil dari Injil Lukas bab 7 ayat 11 hingga 17. Bersama kita mendengarkannya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Tidak lama kemudian Yesus pergi ke sebuah bandar yang bernama Nain. Murid-muridnya dan orang ramai pergi bersamanya. Ketika dia mendekati pintu gerbang bandar itu, mayat anak lelaki tunggal seorang balu sedang diusung keluar, dan sekumpulan besar orang dari bandar itu bersama dengan wanita itu. Apabila Tuhan melihat balu itu, dia berbelas kasihan terhadapnya, lalu dia berkata kepadanya, "Janganlah menangis." Dia berjalan ke hadapan dan menyentuh keranda itu. Orang yang mengusung keranda itu pun berhenti. Lalu Yesus berkata, "Hai pemuda, aku berkata kepadamu, bangun." Orang yang sudah mati itu pun bangun dan mula bercakap. Lalu Yesus mengembalikannya kepada ibunya. Setiap orang ketakutan lalu memuji Allah. Seorang nabi yang agung telah muncul dalam kalangan kita, dan Allah telah mendatangi umatnya. Kabar tentang Yesus ini tersebar ke seluruh jajahan Yudea dan daerah di sekelilingnya. Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, pada hari ini kita berkumpul dalam suasana iman dan harapan, memperingati semua orang beriman yang telah mendahului kita. Jadi kita datang bukan hanya untuk mengenang mereka, tetapi juga untuk memperbaharui iman kita kepada Yesus Kristus yang adalah kebangkitan dan hidup. Nah, di dalam Injil hari ini kita mendengar kisah yang sangat menyentuh hati, di mana Yesus berjumpa dengan seorang janda di kota Nain yang sedang mengiringi jenazah anak tunggalnya ke tempat persemadian. Betapa besar kesedihan wanita ini. Dia bukan saja kehilangan anaknya yang dikasihi, tetapi juga masa depannya, sumber pengharapan dan perlindungannya di hari tua. Namun begitu saudara dan saudari, ketika Yesus melihatnya, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Tanpa diminta apa-apa pun, Yesus menghampirinya dan berkata, "Jangan menangis." Lalu Yesus menyentuh usungan jenazah itu dan berseru, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangunlah." Jadi anak itu pun bangkit dan Yesus menyerahkannya kembali kepada ibunya. Jadi saudara dan saudari, peristiwa ini menunjukkan kepada kita wajah Allah yang penuh belas kasih. Allah yang tidak tinggal diam melihat penderitaan umatnya. Allah yang mendekat, yang menyentuh luka dan air mata manusia. Jadi di dalam Yesus kita melihat bahwa kuasa maut bukanlah akhir segala-galanya. Kasih dan belas kasihan Tuhan lebih kuat daripada kematian. Jadi hari ini dalam doa dan peringatan kita bagi saudara dan saudari kita yang telah meninggal dunia, kita diingatkan bahwa Yesus yang sama masih hadir dan berbelas kasihan kepada kita. Dia berjalan bersama kita dalam duka cita, dan dia berjanji bahwa kematian bukanlah penutup, tetapi pintu menuju kehidupan kekal. Jadi saudara dan saudari yang terkasih, kematian seringkali meninggalkan kesunyian dan kerinduan yang mendalam. Namun iman kita memberi makna baru. Orang yang telah pergi mendahului kita tidak hilang, tetapi telah berpindah ke kehidupan yang baru seperti anak muda di Nain yang dihidupkan kembali. Dan mereka kini hidup dalam kasih Allah. Dan kita semua percaya bahwa suatu hari nanti kita pun akan disatukan kembali dengan mereka dalam kerajaan Tuhan, di mana tidak ada lagi air mata, penderitaan, atau kematian.
Maka saudara dan saudari, marilah kita menjadikan perayaan hari ini sebagai saat untuk memperbaharui pengharapan kita. Jangan biarkan kesedihan menutup pandangan kita terhadap janji kebangkitan. Marilah kita meneladani iman janda di Nain, yang walaupun dalam kesedihan tetap terbuka terhadap kehadiran Yesus yang datang membawa penghiburan dan kehidupan. Semoga kita semua sentiasa hidup dengan kesadaran bahwa setiap hari adalah peluang untuk berjalan dalam kasih Tuhan, agar apabila saat kita tiba, kita akan diterima dalam pelukan belas kasihan-Nya yang abadi. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.